Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SBDP. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Kristiani, doa akan Bapak pimpin ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dan Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan berkegiatan dalam keadaan yang baik. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai dan membimbing kami dalam pembelajaran hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya ada komik. Kalian pasti tahu komik ya. Lalu ada lagi cover buku, sampul buku. Sampul buku biasanya mewakili isi bukunya kan. Lalu pamflet atau selebaran yang biasa kalian lihat di jalan itu juga termasuk gambar cerita atau ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam buku juga termasuk gambar cerita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh gambar cerita lainnya. Nah, gambar cerita ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Kalian bisa lihat di halaman 52 buku paket ya. Yang pertama adalah jenis gambar atau corak gambar realis. Ya, di sini kalian bisa lihat kalau gambarnya terlihat seperti nyata ya. Memang realis atau jenis gambar realis itu dibuat memang seperti keadaan aslinya. Entah itu bentuknya atau ukurannya, tata letak, warna, suasananya dan sebagainya ya. Jadi dibuat semirip mungkin dengan keadaan aslinya. Kalian bisa lihat ya di contoh gambar ini. Lalu jenis gambar yang kedua atau corak gambar yang kedua adalah karikatur. Ya, di karikatur sendiri itu menonjolkan atau melebih-lebihkan bagian kepala atau wajah ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kepalanya mempunyai ukuran lebih besar dari badannya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari karikatur. Karikatur sendiri itu dibuat biasanya untuk mengkritik atau menyindir, ya. Jadi biasanya walaupun tidak semua itu mengandung kritikan dan atau sindiran. Itu karikatur. Lalu jenis gambar yang ketiga atau corak gambar yang ketiga adalah kartun. Ya, kalau ini Bapak yakin kalian semua udah paham ya. Kartun kalian pasti sering lihat, contohnya di gambar ini ada Mickey Mouse, ada apalagi banyak dari Disney ya. Donald Duck, Donald Bebek maksudnya. Atau mungkin kalau yang di TV kalian mungkin sering nonton Naruto dan sebagainya ya. Ya, kartun sendiri itu fungsinya untuk menghibur. Jadi isinya juga harus menghibur. Entah itu lucu atau menarik ya. Dan tokohnya bisa berupa hewan atau manusia dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah corak gambar atau jenis gambar dekoratif. Ya, dekoratif sendiri atau jenis gambar dekoratif sendiri adalah gambar yang dibuat dengan mengubah bentuk objek aslinya, tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri dari objek tersebut. Jadi masih mempertahankan objek yang dia gambar ya. Hanya saja bentuknya agak diubah sedikit. Atau mungkin warnanya agak diubah sedikit seperti itu ya.
itu adalah corak gambar atau jenis gambar dekoratif. Ya, tadi kita sudah lihat jenis-jenis gambar cerita, corak-corak gambar cerita. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat gambar cerita, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini berkaitan dengan teknik yang nantinya kalian pakai ya. Teknik dalam menggambar itu kurang lebih ada 2 teknik. Secara umum ada 2 teknik. Ada teknik basah, ada teknik kering. Teknik basah itu teknik yang membutuhkan pengencer. Jadi berkaitan dengan cat ya. Nah, kalau teknik basah berarti alat dan bahannya bisa jadi cat air atau cat minyak, kuas juga udah pasti dibutuhkan ya. Kuas, kanvas mungkin, atau kertas atau bidang yang lebih tebal dan lain-lain. Pengencernya jangan lupa, kalau cat air berarti butuh air sebagai pengencer ya, dan lain-lain ya. Lalu kalau teknik kering itu kebalikannya, teknik yang tidak membutuhkan pengencer. Berarti seperti krayon, misalnya krayon tidak butuh pengencer ya, bisa langsung dipakai. Pensil warna, pulpen, spidol. Nah, pulpen dan spidol memang dibuat juga menggunakan tinta ya. Tapi karena tidak membutuhkan pengencer, maka dia digolongkan sebagai teknik kering. Nah, jadi teknik akan mempengaruhi alat dan bahan yang akan kalian pakai. Lalu yang kedua adalah menentukan gagasan atau tema. Nah, tema yang kalian tentukan itu harus konsisten. Jangan di awal kalian temanya tentang alam. Nah, nanti pas terakhirnya temanya berubah jadi robot misalnya. Tidak boleh. Kalau temanya sudah ditentukan, maka gambar ceritanya harus mengikuti tema tersebut. Kalau temanya tentang alam, berarti gambarnya ada apa saja. Bisa jadi ada tumbuhannya, ada pohon, ada binatang-binatang, mungkin singa atau ada lagi kera ya, atau monyet kayak gitu kan. Kalau misalnya saya tambahin robot di situ boleh nggak Pak? Tidak bisa ya, karena temanya tidak berkaitan. Kecuali kalau temanya beda, mungkin baru bisa berkaitan. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Jadi biasanya masih berupa coret-coretan ya, tapi bentuknya sudah kelihatan. Nah, sketsa biasanya dibuat lebih dari 1. Kenapa dibuat lebih dari 1, Pak? Supaya kita bisa pilih sketsa mana yang paling bagus. Jadi sengaja dibuat banyak supaya bisa dipilih ya. Nah, jika sudah dipilih mana sketsa yang paling bagus, maka sketsa yang belum rapih tadi dirapihkan. Garis-garis yang belum tebal kita tebalkan, garis-garis yang masih berantakan kita hapus, dan sebagainya. Jika sudah selesai, maka tahapan terakhir adalah tahap pewarnaan. Tadi kita sudah bahas ya, cara atau teknik mewarnai itu kurang lebih ada 2. Secara umum ada 2, ada teknik basah, juga ada teknik kering. Kalian bisa pilih teknik mana yang paling kalian kuasai. Biasanya untuk tingkatan SD itu teknik yang paling sering dipakai adalah teknik kering menggunakan pensil warna atau krayon seperti itu ya. Teknik yang manapun tidak masalah selama kalian bisa pakai teknik itu ya. Nah, jadi kalau kita ringkas, tadi langkah-langkahnya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, lalu yang kedua menentukan gagasan atau menentukan tema, lalu yang ketiga membuat sketsa, lalu yang terakhir adalah mewarnai atau
maknaan. Seperti itu. Sekian materi SBDP untuk hari ini. Materi ini juga bisa kalian lihat di buku paket. Jadi jangan bosan-bosan untuk membaca ya. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk tanya ke Pak Heri untuk 5B dan Bu Gebi untuk 5A ya. Itu saja, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah.